Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Mora, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok yang beranggotakan saya dan Nugi Ridwan Aziz akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pump Hydro Storage and Gas Turbine Technologies Combined to Handle Wind Variability, Optimal Hydro Solution for an Italian Case Study, yaitu menggabungkan teknologi penyimpanan pompa hidro dan turbin gas untuk menangani variabilitas angin. Oke, bisa dilanjut nih. Jadi ya, sebelumnya mungkin bisa perkenal. Sebelumnya ya, pada bagian abstrak dijelaskan bahwa profil energi, beban, dan angin sama sekali tidak berkorelasi. Disitulah letak masalah dari sumber energi variabel. Energi variabel. Mengelola beban dengan penetrasi angin yang meningkat mungkin memerlukan rentang operasional yang tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh sistem konvensional yang mengakses. Teknologi penyimpanan dapat memungkinkan mentoleransi ketidakstabilan sumber terbarukan dengan bahan bakar fosil yang lebih kecil kapasitas tanamannya. Pump Hydro Storage atau PHS adalah teknologi penting untuk menyeimbangkan pembangkit listrik tenaga uap besar dan mungkin menjadi semakin penting untuk menyimpan energi terbarukan. Oleh karena itu, tentang kapasitas PHS serta respon dinamis terhadap variabilitas energi terbarukan akan menjadi semakin relevan. Sistem terintegrasi yang terbuat dari ladang angin, pabrik PSS, dan satu set turbin gas atau GT sebagai perangkat bahan bakar fosil dapat diprogram untuk menangani energi terbarukan, variabilitas, dan memaksimalkan eksploitasi energi terbarukan. Dipelajari di dalam makalah ini. Sebuah studi kasus dianalisa pada ladang angin dengan kapasitas yang sama dengan yang dipasang di daerah Sardinia yang akan dipertimbangkan pada makalah ini. Untuk mencocokkan output daya diminta oleh wilayah dengan sistem terintegrasi konfigurasi yang berbeda dari pabrik PSS akan diselidiki pada makalah ini. Dampak mesin Francis reversible atau terpisah dengan kecepatan konstan atau variabel akan dianalisis untuk meminimalkan kelebihan produksi tenaga listrik dan konsumsi bahan bakar GT. Kisaran kapasitas minimum dan maksimum untuk mesin reversible atau terpisah akan dipertimbangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah ukuran dan desain yang optimal dari E-unit terpisah dari E-unit PSS di pembangkit listrik turbin angin hidrogas hibrida agar sesuai dengan permintaan beban. Hasil dalam PS operasi, perilaku ketinggian air di reservoir atas dan bawah, output dari unit GT, konsumsi gas alam, dan kelebihan produksi tenaga listrik akan disajikan untuk setiap kasus yang dianalisa. Pada bagian introduction dijelaskan bahwa penetrasi daya sumber terbarukan telah meningkat pesat dalam satu dekade terakhir, khususnya pada akhir 2012, kapasitas daya terbarukan terpasang global mencapai 480 GW. Secara khusus, tenaga angin global terpasang kapasitas meningkat sebesar 12,4%, menjadi lebih dari
pada tahun 2000 umum secara lebih bervariasi dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya. Sumber energi atau RIS, karena kecepatan angin merupakan parameter meteorologi yang sangat fluktuatif. Sifat RIS menyebabkan tantangan bagi stabilitas jaringan. Oleh karena itu, sistem penyimpangan energi atau IES sekarang menjadi kebutuhan dalam suatu sistem tenaga listrik untuk memenuhi beban puncak, meningkatkan stabilitas, menjaga keseimbangan, dan kontrol frekuensi jaringan listrik. Di antara semua teknologi IES dan juga pump hydro storage, secara umum dipandang sebagai teknologi yang paling menjanjikan untuk meningkatkan penetrasi energi terbarukan tingkat dalam sistem tenaga dan khususnya di jaringan pulau. Dengan demikian, PHS menyumbang lebih dari 99% kapasitas penyimpanan di seluruh dunia sekitar 127 GW. Tujuan dari makalah ini adalah untuk membandingkan kinerja sistem PHS menggunakan rentang operasi mesin hidro yang berbeda dan konfigurasi yang ditetapkan terintegrasi dengan sumber terbarukan dan konvensional sambil mencocokkan permintaan beban. Oke, selanjutnya dari poin 2 yaitu membahas tentang sistem hidra terintegrasi. Jadi data angin dan profil beban. Untuk menganalisis perilaku sistem terintegrasi dalam kondisi angin yang berbeda selama beberapa hari, perwakilan dari output tenaga angin tinggi, sedang, dan rendah telah dianggap untuk mengeneralisasi metodologi yang dipelajari. Darinya lebih detail, 4 hari telah dipilih masing-masing sebagai karakteristik 1 tahun musim. Oleh karena itu, keseluruhan periode waktu yang diselidiki sama dengan 96 jam. Seperti yang dilaporkan pada gambar 1A. Jadi yang gambar yang di bawah ini, teman-teman. Data tenaga angin keluaran telah diturunkan dari data 1 menit. Data 1 menit nyata yang dinormalisasi. Data operasional mempertimbangkan berbagai ladang angin yang terletak di area yang luas. Ladang angin yang dipertimbangkan memiliki kapasitas papan nama setara dengan 940 MW. Hampir sesuai dengan kapasitas bersih terpasang seluruh dunia pada tahun 2011. Lebih-lebih lagi, gambar menunjukkan output daya yang diberikan ke jaringan yang seharusnya berubah-ubah dalam waktu. Wilayah yang diminta beban telah dievaluasi sebagai persentase dari beban Italia. Persentase telah ditetapkan sama dengan 3,3%. Hitung sebagai rasio antara beban telah dievaluasi sebagai persentase sebagai rasio antara jumlah total energi listrik tahunan yang dibutuhkan oleh jaringan wilayah dan yang dibutuhkan oleh grid Italia. Profil beban harian mengacu pada beban yang diminta dengan 1 jam sebagai rangka waktu, dan akibatnya itu nilai minimum atau beban dasar dari beban jaringan adalah sebesar 911,7 MW. Itu tunjukan pada garis merah pada gambar 1A. Dengan asumsi beban dasar dijamin oleh pembangkit termoelektrik yang dipasang di pulau. Sistem terintegrasi harus memberikan beban maksimum yaitu sebesar 527 MW. Beban yang dibutuhkan telah seharusnya identik selama 4 hari yang dianalisis. Dan gambar 1B menunjukkan perbedaan antara kurva beban dan produksi tenaga angin selama hari-hari yang dipertimbangkan. Sesuai itu memungkinkan untuk mengidentifikasi kekurangan produksi dan periode produksi berlebih, yaitu ketika perlu air di reservoir yang lebih tinggi.
bisa dilanjut. Yang kedua yaitu, ini masih bahasan poin 2, gas karakteristik turbin gas atau gas turbin karakteristik atau GTS. Untuk mengetahui pengaruh kinerja dan efisiensi turbin gas terhadap kemampuan untuk mengisi fluktuasi dan variabilitas kekurangan tenaga angin, baik aeroderivatif atau kalau disingkat itu aero, LMS 100, dan turbin gas tugas berat HD SGT 6500F telah dipertimbangkan. Kedua GTS telah dipilih untuk regulasi ramping cepat, efisiensi tinggi, bahkan pada beban parsial dan start cepat. Lebih detail, HD unit dapat diinisialisasi ke beban minimum dalam 5 menit dari startup panas dan dapat dimulai pada 30 MW per menit. Nah, ini memungkinkan 100 MW dalam waktu 10 menit. Pengurangan mulai dari 60% dan sehubungan dengan GT tugas berat umum. Dan sementara unit menyediakan operasi beban penuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Dari start dingin dan 5 menit dari yang panas. Semua karakteristik ini adalah sangat penting ketika GT digunakan untuk memuluskan variabilitas terbarukan. Selain itu, total daya yang disediakan oleh satuan GTS yaitu sebesar 308 MW bersama dengan daya maksimum pembangkit PHS pada pembangkitan 219 MW. Sudah cukup untuk menghasilkan keluaran daya yang kuat. Bahkan jika tidak ada daya dari angin yang tersedia, efisiensi aero-GT adalah lebih tinggi dibandingkan dengan HD-GT, baik pada beban penuh atau sebagian. Sehingga regulasi aeroderivatif GT harus lebih disukai daripada tugas berat, meskipun ketika daya kompensasinya sangat tinggi, hanya mesin HD yang dapat menyediakannya. Selanjutnya, masih dalam bahasan poin 2, yaitu 2.2, karakteristik penyimpanan hidro yang dipompa. Saya lanjutkan. Penyimpanan hidro yang dipompa atau pump hydro storage karakteristik PHS. Spesifikasi nyata utama dari pabrik PHS dan mesin hidro tercantum pada tabel 1. Di pompa penyimpanan diasumsikan baik dalam metode pemompaan atau pembangkitan itu diasumsikan pelari Prancis diasumsikan sebagai mesin kecepatan variabel. Keuntungan utama dari konfigurasi ini adalah efisiensi turbin yang lebih tinggi mode dan kemampuan untuk menyesuaikan beban pompa dengan kebutuhan jaringan. Ini menghasilkan jangkauan yang lebih luas mengatur kapasitas. Biasanya antara 60% dan 100% dalam mode pemompaan, sedangkan antara 15% dan 100% dalam mode generasi. Penyimpanan yang dipompa di sini diwakili oleh reservoir penyimpanan air dengan inefisiensi yang terkait dan dengan pemompaan dan pembangkitan diperhitungkan saat mengisi reservoir. Penstop kerugian juga diperhitungkan dalam model PHS atau efisiensi penstop telah dianggap sama dengan 97,5%. Efisiensi pompa dan turbin demi kesederhanaan diasumsikan konstan bahkan pada beban parsial. Variasi maksimum ketinggian reservoir yaitu batasan volume air yang dapat dikirim antara reservoir telah diberlakukan sesuai dengan operasi nyata PHS. Pemompaan dan pembangkitan adalah tunduk pada batasan kapasitas minimum dan maksimum. Seperti unit lainnya. Namun, PHS unit biasanya memiliki tingkat ramping yang sangat tinggi. Resolusi 8 menit diasumsikan sebagai langkah waktu untuk simulasi. Menjamin bahwa penyimpanan dapat beralih dari kapasitas pemompaan penuh ke kapasitas pembangkitan penuh dalam asumsi jarak waktu. Pada awal simulasi,
volume di dalam reservoir atas telah ditetapkan sebesar 11,2 dikali 10⁻⁶ meter kubik. Artinya setengah dari jumlah volume yang dapat dikirim tersedia untuk operasi PAS. Volume air yang dapat dikirim transfer 40. Kita masuk bahasannya poin 3 yaitu strategi regulasi. Kode perhitungan telah dikembangkan dalam bahasa VBA script. Algoritma regulasi mampu menghitung operasi GTS dan BHS. Tujuannya dari strategi tersebut adalah untuk memaksimalkan energi yang ditangkap dari angin yang berfluktuasi oleh turbin angin dan meminimalkan bahan bakar gas alam konsumsi, mencoba untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan produksi berlebih selama kepuasan permintaan beban. Itu kode perhitungan pada setiap langkah waktu, perlu sebagai beban, data input, dan profil tenaga angin. Ini menyediakan sebagai data keluaran profil daya GTS dan PHS. Pada siang hari, beserta ketinggian air di dalam waduk. Jumlah gas alam yang diasumsikan untuk operasi GTS termasuk prosedur startup dan shutdown. Algoritma memperhatikan batasan GTS dalam rasio penurunan minimum dan efisiensi GTS LHV yang berbeda pada beban sebagian. Strategi pengendalian GTS diimplementasikan dengan memilih sebagai unit sebanyak mungkin dalam beban penuh untuk memenuhi output daya yang diminta. Perbedaannya disediakan oleh satuan yang dapat memenuhi beban parsial yang disebut dengan variasi angin. Selanjutnya, oke, bisa dilanjut dengan tangan saya, Nugi. Baik, selanjutnya di poin 4, analisis parametrik untuk desain PAS yang optimal. Penyelidikan parametrik menganalisis 3 konfigurasi mode pemompaan pabrik PAS. Yang pertama, kasus penggunaan mesin hydro reversible dipertimbangkan, sedangkan kasus lain menganalisis kemungkinan untuk menggunakan pompa dan turbin yang terpisah dengan tujuan untuk mengidentifikasi keuntungan yang terkait dengan pemasangan kapasitas pemompaan yang berbeda. Yang kedua, sedangkan pada kasus B dan C, turbin air dan pompa terpisah telah dipertimbangkan dalam mode pembangkit, kapasitas dayanya adalah sama dengan kasus A. Bisa dilihat pada tabel 1, sedangkan kapasitas pompa P1, P2, dan P3 dan daya pemompaan yang diizinkan kisaran dilaporkan pada tabel 2. Untuk setiap pompa dalam kasus B dan C, rasio antara minimum dan maksimum kapasitas telah ditetapkan sama dengan 65%, seperti dalam kasus yang nyata. Dengan demikian, ketika konfigurasi memiliki pemompaan yang berbeda rentangnya, secara grafis dilaporkan pada gambar 2, lebih detail jumlah total kapasitas pemompaan hampir sama dalam kasus A dan B. Tetapi kasus A menjanjikan lubang kapasitas pemompaan antara 80 sampai 104 MW. Dalam kasus C, kapasitas terpasang keseluruhan lebih tinggi daripada kasus A dan B. 3 memiliki daya maksimum sesuai dengan total kapasitas terpasang dalam kasus lain sebagai yang terlihat pada tabel 2. Selanjutnya, pada bagian yang kelima, hasil dari percobaan ini, profil yang ditampilkan adalah sama untuk 3 kasus yang berbeda karena volume air yang tinggi tersedia di reservoir, jumlah gas alam yang dikonsumsi karena GTS operasi dalam 4 hari sama dengan sekitar 516 T. Selain itu, GT rata-rata beroperasi hasil efisiensi 34
46,4% untuk HD dan 42,8% untuk air. Pada gambar 4 menunjukkan perilaku pompa selama hari-hari yang diperiksa. Dapat diamati bagaimana konfigurasi kasus C memungkinkan untuk mengeksploitasi surplus yang lebih tinggi energi terbarukan dari kasus A dan B. Sedangkan kapasitas pompa terendah dari pompa yang dipasang P1 dalam kasus B memungkinkan untuk mengeksploitasi juga nilai produksi berlebih yang rendah. Akhirnya, pada tabel 3 mencantumkan jumlah total energi terbarukan yang terbuang, yaitu tenaga angin yang tidak disimpan sebagai energi potensial ke reservoir atas. Pemasangan pompa dan turbin yang terpisah akan memungkinkan untuk mengurangi nilai energi yang terbuang ini, seperti yang ditunjukkan pada perbedaan kecil antara kasus A dan B. Selain itu, tabel menunjukkan peningkatan dari volume air akhir di reservoir atas, maka energi yang tersedia akan disimpan. Kemungkinan untuk menggunakan pompa tertinggi, seperti dalam kasus C, meningkatkan juga kapasitas pemompaan PHS dan memanfaatkan jangkauan yang lebih tinggi dari energi terbarukan, dan juga mengurangi kelebihan produksi yang terbuang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari jurnal ini, yaitu studi ini menganalisis fungsi sistem terintegrasi hipotesis, terdiri dari ladang angin, turbin gas, dan pabrik PHS berukuran pada nilai real berdasarkan wilayah Sardinia, Italia. Selain itu, efek dari penggunaan turbin pompa reversible atau mesin hidro terpisah telah diperkirakan. Memisahkan pompa dan turbin memungkinkan memiliki rentang kapasitas pemompaan yang berkelanjutan. Di samping peningkatan kapasitas keseluruhan, dengan demikian, sistem terintegrasi dapat memaksimalkan eksploitasi sumber terbarukan, mengurangi pemborosan energi terbarukan, dan menyimpan jumlah air yang lebih tinggi di reservoir atas, yaitu jumlah yang lebih tinggi dari energi tersedia untuk memilih beban yang diperlukan. Jadi teman-teman, sesi presentasinya sudah selesai. Selanjutnya masuk sesi tanya jawab. Jadi dari teman-teman, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Izin bertanya. Iya, Refa, boleh. Nama saya Refaizar Farandi dengan NIM 20103111075. Saya ingin bertanya nih, kalau di Indonesia sendiri
bagaimana sih si potensi dari pump hydro storage-nya ini untuk di Indonesia? Terima kasih. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaannya belum kami bahas pertanyaannya, jadi silakan tanya dulu, ditampung dulu nanti baru dijawab. Izin nanya dong. Izin nanya, Ki. Ini ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Izin masuk. Saya Alvito Satrio Ayadra dengan NIM 2010-311085. Menurut kalian, pengembangan pump hydro storage di Indonesia seperti apa ya? Terima kasih. Masih ada yang mau bertanya teman-teman? Kan tadi di PPT-nya kan Jadi, ada ini ya, hasil energi terbarukan yang terbuang. Nah, hasil energi terbarukan yang terbuang itu apa sih? Nah, terus ada nggak sih cara untuk mengurangi? Boleh diulang menjadi kok, maaf. Iya kan tadi dari PPT-nya kan ya, yang ada tabel-tabel itu kan ada ini ya, energi terbarukan yang terbuang. Nah, mau nanya dong, itu apa sih sebenarnya? Sama ada nggak sih cara untuk menguranginya? Terima kasih.
Oke, izin masuk teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Pertanyaan nomor 1 ya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana potensi pumped hydro storage di Indonesia? Oke, jadi Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki bendungan air yang sangat banyak. Jadi bisa dikatakan Indonesia itu sangat potensial untuk pumped hydro storage ini. Dan didukung lagi Indonesia itu kan memiliki curah hujan yang tinggi ya. Jadi ketersediaan dari airnya sendiri tersebut itu sangat melimpah. Jadi nggak hanya dari bendungannya aja yang tersedia, tapi dari pengisi bendungannya itu atau itu yaitu berupa air itu juga tersedia sangat banyak di Indonesia. Jadi karena didukung dengan iklim dan didukung oleh ya wilayah juga yang banyak sekali bendungan di Indonesia, itu Indonesia sangat potensial untuk pemanfaatan pumped hydro storage ini. Mungkin seperti itu jawaban dari pertanyaan nomor 1. Atau ada Revaya, ada tanggapan dari jawaban yang saya berikan? Terima kasih atas jawabannya. Bisa saya mengerti dengan baik. Saya tidak ada tanggapan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya mau jawab pertanyaan dari Jericho dulu ya. Maksud dari energi terbarukan yang terbuang itu, kalau di kasus ini maksudnya adalah tenaga angin yang tidak disimpan sebagai energi potensial ke reservoir atas. Cara mengurangi energi terbarukan yang terbuang di sini bisa dengan pemasangan pompa dan turbin yang terpisah yang akan memungkinkan untuk mengurangi nilai dari air akhir di reservoir atas. Itu sih kalau kasus di sini. Oke, makasih Nugi jawabannya. Saya mau coba jawab yang kedua juga nih. Pengembangan dari pumped hydro storage di Indonesia. Sekarang kan Indonesia tuh lagi berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Antara lain dalam melalui pengembangan energi terbarukan ini. Dan pada saat ini terdapat untuk mendukung program energi terbarukan di Indonesia, terdapat pembangunan PLTA di PLTA Upper di Cisokan yang berlokasi antara Jakarta dan Bandung dengan kapasitas sebesar 1040 MW. Fasilitas ini akan memiliki kapasitas pembangkit listrik yang signifikan untuk memenuhi permintaan kelistrikan di Indonesia, khususnya di
lokasi Jakarta dan Bandung. Mungkin itu sih pengembangan dari pumped hydro storage di Indonesia sekarang ini. Terdapat pembangunan PLTA yang tadi 1040 megawatt. Izin menambahkan ya. Ya jadi benar dari Pemda Energi bahwa Indonesia udah ada upaya untuk pembangunan dari pumped hydro storage itu sendiri. Namun jika disambungkan dengan materi yang kita jelaskan tadi, yaitu ada kombinasi ya, nggak hanya pumped hydro storage, tapi dengan energi angin. Jadi dikombinasikan itu. Nah kalau kombinasi itu di Indonesia sendiri, berdasarkan info yang saya cari, itu masih belum ada teman-teman. Nah jadi ini adalah tugas kita ya, sebagai mahasiswa atau sebagai anak bangsa, untuk kedepannya bisa mengembangkan hal itu, karena ya di Italia sendiri udah dari 2015 ya, tadi dijelaskan bahwa kombinasi ini udah ada gitu. Jadi jurnal ini diterbitkan tahun 2015, jadi kemungkinan kombinasi itu ya ada sebelum jurnal ini diterbitkan. Jadi 2015, sebelum 2015 itu udah ada gitu kan. Jadi udah Italia berarti udah terhitung 7 tahun. 7 tahun mengembangkan energi kombinasi ini atau teknologi kombinasi ini. Jadi ya udah sangat lama ada di negara lain. Namun di Indonesia perkembangan dari kombinasi dari keduanya itu masih belum ada. Itu teman-teman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Nah, ini cukup dengan 3 pertanyaan. Jadi sekian. Mohon maaf Pak Damar, apakah bisa ditutup? Satu pertanyaan lagi ya, 1 atau 2 pertanyaan lagi. Oh. Izin bertanya, saya Miftah Yahya, apakah kombinasi teknologi ini akan bisa menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil dalam jangka waktu dekat ini? Maaf, tadi maksudnya bisa menggantikan apa? Boleh diulang tadi?
bisa menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil dalam jangka waktu dekat? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari Miftah. Apakah teknologi ini bisa menggantikan pembangkit listrik tenaga fosil dalam waktu dekat ini? Oke, jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah seperti yang kita tahu ya, teman-teman, di seluruh dunia sekarang untuk pembangkit listrik itu sangat bergantung pada bahan bakar. Pembangkit listrik itu tergantung dari bahan bakar dari fosil, yaitu batu bara yang penggunaan itu sangat tinggi di dunia. Jadi jika ada peralihan apakah mungkin dengan cepat dalam waktu dekat ini? Jadi jawabannya itu sedikit tidak memungkinkan ya, atau bahkan tidak mungkin untuk dalam waktu dekat ini, karena ya kita masih perlu riset lagi untuk mendapatkan keefisienan dari teknologi kombinasi ini. Jadi masih perlu banyak hal yang dicari tahu, karena ya kalau energi kombinasi ini sudah dirasa murah dan dirasa mudah untuk dilakukan, itu akan nantinya akan bisa mengganti dari bahan bakar fosil. Dan juga bisa dibaca catatannya, karena di setiap negara itu kan iklimnya beda-beda dan kondisi ketersediaan airnya juga beda-beda gitu. Jadi ini juga bisa dijadikan sebuah catatan bahwa jadinya nanti itu nggak semua negara akan bisa menggunakan energi kombinasi ini. Karena kita harus meninjau dulu apakah ketersediaan airnya itu banyak, apakah anginnya itu juga cukup baik gitu. Jadi ya saya rasa untuk waktu dekat ini jika dilakukan di seluruh dunia untuk menggantikan bahan bakar fosil itu ya masih perlu waktu untuk melakukannya. Masih banyak hal yang harus dikembangkan lagi dari energi teknologi kombinasi. Seperti itu, Miftah. Saya juga mau sedikit menambahkan dari Rizky tadi. Mungkin kalau menggantikan belum ya, tapi teknologi ini bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi sistem dalam menyeimbangkan pasokan permintaan listrik dari masyarakat. Jadi perannya itu membantu aja sih, bukan menggantikan keseluruhan dari pembangkit listrik tenaga fosil. Maka dari itu pemerintah meningkatkan keandalan dan kualitas layanan listrik teknologi ini, khususnya kalau sekarang itu masih di lokasi Jawa dan Bali. Jadi perannya untuk sekarang belum bisa menggantikan, tapi membantu untuk memasok pasokan listrik di Indonesia. Mungkin dari Miftah ada tanggapan dari jawaban yang telah kami berikan. Sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah Miftah. Baik, karena sudah terdapat 4 pertanyaan dari teman-teman,
presentasinya apakah bisa saya tutup, Pak? Permisi, Pak Damara. Permisi, Pak, apakah presentasinya sudah cukup? Bisa saya tutup? Untuk presentasinya bisa ditutup untuk presentasinya, kemudian nanti dituliskan dengan rapi ya jawaban yang diberikan dari sesi diskusinya, pertanyaannya apa, dituliskan nama mahasiswa, terus NIM, nomor induk mahasiswa, lalu jawaban apa yang disampaikan, yang didiskusikan tadi. Kemudian jika semuanya sudah lengkap dan sudah ditulis dengan rapi di PowerPoint ya, diketik di PowerPoint. Setelah itu di-upload di Edmodo untuk dijadikan dokumentasi serta dengan video recordnya. Ya, bisa ditutup untuk presentasinya. Baik, terima kasih, Pak Damara. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Pak Damara. Mohon maaf juga apabila dari presentasi kami tadi ada kesalahan dan kekurangan. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat pagi. Waalaikumsalam.